welcome to the Cozy Library. Hari ini aku mau buka beberapa book mail yang datang. Ada lumayan banyak. Jadi, yuk kita lihat apa aja buku-bukunya. Tapi sebelum itu, buat kamu yang belum subscribe, boleh dong subscribe dulu di bawah sana dan klik lonceng notifikasinya biar kamu dapat notifikasi tiap aku update hari Jumat dan Minggu. Like this video if you like it and check my other social media here. Okay, thank you for subscribing and let's go! Jadi, kemarin ini aku order beberapa buku, ada 7 buku, tapi ini bukan punya aku. 7 buku ini adalah hadiah kelulusannya para board members di The Matty Book Club. Mereka pilih sendiri bukunya, jadi yuk kita lihat apa aja pilihannya, dan bakalan ada apa aja dalam paketnya. Tapi sebelum itu, kalau kamu board members belum terima paketnya dan gak mau ke spoiler, jangan nonton dulu ya guys, nanti biar kalian terima paketnya surprise gitu loh. Tapi sebelum kita ke bukunya board members, hari ini kita mau buka satu paket buat aku dari Kutu Buku. Ini salah satu platform peminjaman buku yang baru nih, jadi kalau kamu minjem, ini bisa ke mereka. Lucu ya namanya Kutu Buku gitu. Dan ini nulisnya kayak tuh bahasa Inggris buku gitu, dan paketnya tuh kayak kado, jadi lucu banget gitu. Ini ada tagline kayak kalau bisa pinjam kenapa harus beli, dan di mereka juga ada banyak banget bukunya. Aku memilih 2 buku ini buat dipinjam, jadi ayo kita buka. Jeng jeng, ini pakai cantik banget asli, kayak kado gitu. Aku merasa nerima kado. Nah, ini tuh tadi di wrap lagi sama bubble wrap, jadi nggak gini doang. Jadi tenang ya, paket kamu aman. Terus kita buka sealnya. Aduh, merasa sayang banget membuka sealnya, tuh cantik gitu loh. Aku suka desainnya minimalis. Oke, terus ini dia. Ternyata kita dapat satu kayak paket ketentuan. Oh, lucu banget ya ampun. Ini kayak pinjem di perpustakaan gitu ya. Jadi ini ada peraturannya. Terus kamu dapat kartu peminjaman. Kayak buku apa aja yang kamu pinjam dan tanggal pinjamnya. Terus ini ada kartu. Oh, ini kartu untuk pengembalian. Jadi ini alamat mereka. Kita tinggal tempel ini aja di paketnya waktu mau kembaliin. Wah, mudah banget ya. Terus dikasih 2 pembatas buku. Oh, bukan, stiker. Lucu banget, lihat. Nah, lucu banget kan? Ini 2 stiker dari Kutu Buku. Nah, ini peraturannya. Box dan buku yang diterima oleh sekutu, lucu banget ya namanya sekutu, adalah properti milik Kutu Buku. Mohon menjaga kondisi buku, bla bla bla. Apabila sekutu menemukan kerusakan pada buku yang diterima, mohon hubungi Kutu maksimal 1 kali 24 jam. Mohon memasukkan buku kembali ke dalam box dan mengembalikannya pada waktu pengembalian. Kutu akan menginformasikan lebih detail mengenai tata cara pengembalian buku. Jika terdapat kerusakan pada box dan buku yang terjadi pada waktu peminjaman, mohon segera menghubungi Kutu ya. Jadi ini tuh aman karena ada peraturan peminjamannya. Jadi kayak minjem buku ke teman ya, mohon dijaga baik-baik ya, karena ini anaknya seseorang gitu kalau buku itu biasanya. Oke, kita buka aja. Walaupun aku tahu apa yang aku pinjam ya, cuman oke, let's open it. Jeng. Jadi aku penasaran sama 2 buku ini. Yang pertama adalah The Happiness Project-nya Gretchen Rubin. Ini cukup terkenal dan aku penasaran aja gitu sama isinya. Ini berbahasa Inggris. Satu lagi tuh tadi aku pingin pinjem bukunya Matt Haig, tapi ternyata lagi dipinjam orang, jadi aku pinjam ini aja. Ini buku yang cukup terkenal dan aku penasaran kenapa ini so popular, yaitu Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa, karyanya Alfi Syahrin. Jadi ini 2 buku yang aku baca, dan nanti aku akan posting reviewnya kalau udah aku baca, jadi tungguin ya. Oh ya, buat kamu yang pingin pinjem buku ke Kutu Buku juga bisa lihat Instagramnya mereka, nanti aku cantumin linknya di bawah sana ya, jadi check it out. Lumayan kan bisa pinjem buku-buku yang populer tanpa kamu harus beli, jangka waktu peminjamannya tuh bisa kamu atur sendiri, dan juga harganya tuh terjangkau gitu sih. Oke, kita langsung aja ke yang kedua, yaitu buku-bukunya board members dari The Matty Book Club. Nah, sebelumnya aku pengen cerita. The Matty Book Club ini adalah book club yang didirikan sama aku, Ci Airin dan Kak Risan pada bulan Maret tanggal 1. Dan sampai saat ini sekitar baru 8 bulan berdiri, dan kita udah punya sekitar 100 member lebih, puji Tuhan banget. Dan mulai Agustus kemarin kita merasa udah mulai kewalahan, dan akhirnya kita
bilang kenapa kita nggak open volunteer aja. Dan ini dia volunteernya tuh ada 7 orang. Tadinya kita cuma mau ngambil 4, tapi ternyata banyak applicants yang bagus, akhirnya 7. Di awal memang nggak ada perjanjian buat ngasih kayak semacam hadiah waktu di akhir, tapi akhirnya kita memutuskan buat ngasih hadiah kelulusan ke mereka. Karena para board members kita ini kerjanya bagus banget. Pokoknya makasih banget board members, aku sayang banget sama kalian, sarange. Kayak mereka tuh bener-bener orang yang bisa diajak kerja tim, orang yang antusias, jadi membantu banget dalam sebuah komunitas. Board members ini jangka waktunya adalah 6 bulan, jadi nanti di Desember atau Januari awal kita akan open recruitment lagi buat kamu yang pingin gabung The Matty Book Club dan pingin jadi board member alias panitianya di dalamnya. Dan kamu antusias tentang buku dan bisa bahasa Inggris, gak perfect pun gak apa-apa, yang penting bisa bahasa Inggris, itu bisa daftar jadi board membersnya The Matty Book Club. Oke, here it is. Yang pertama, ini aku nggak akan sebutin nama-namanya, ini pilihan siapa, cuman aku bakal tunjukin aja pilihan buku mereka. Yang pertama ada 1984-nya George Orwell, ini berbahasa Indonesia. Dan ini buku yang cukup terkenal, dan ini salah satu klasik dunia yang katanya wow banget isinya. Cuman aku belum pernah baca juga. Ini diterjemahkan sama penerbit Mizan. Ada nggak sih yang pernah baca 1984-nya George Orwell? Mungkin bisa komen-komen di bawah sana ya. Next, ini ada buku klasik lainnya. Karena kita tadinya ngasih kriteria ke mereka, coba pilih buku klasik yang kamu suka. Jadi ini dia ya pilihan mereka. Ada The Little Prince. Ini salah satu buku klasik terfavorit sepanjang masa aku dan juga teman-teman yang lain, banyak yang suka buku ini. Jadi siapapun kamu, aku lupa siapa yang milih buku ini, semoga menikmati buku ini ya. Ini bener-bener masterpiece banget dan kamu udah memilih pilihan yang sangat tepat dengan memilih buku ini. Next, ini ada salah satu buku yang populer banget juga, yaitu Little Women. Sebenarnya dia requestnya cuma Little Women aja, cuman karena ada yang versi gabungan Little Women and Good Wives, jadi aku pikir kenapa nggak sekalian aja gitu, biar 2 buku dalam 1 buku gitu. Dan akhirnya aku memutuskan buat beli ini aja, jadi siapapun yang milih ini, The Good Wives ya adalah bonus buat kamu ya. Next, ini ada Anne of Green Gables. Jadi ini ada 2 orang yang memilih Anne of Green Gables, one of my most favorite book. Ini sama. Ini Anne of Green Gables-nya berbahasa Inggris, terbitan Gramedia. Aku udah pernah sedikit mereview Anne of Green Gables ini di video 3 buku yang harus kamu baca sebelum umur 20, dan ini adalah salah satunya. Kenapa? Kamu bisa cek di video yang itu ya. Cuma ini bener-bener salah satu buku klasik yang sangat meaningful. Aku juga udah nonton series Netflix-nya Anne with an E dan memang meaningful banget. Cuma ada momen-momen yang berbeda dan ada perasaan yang beda antara baca bukunya dan nonton filmnya. Jadi kamu totally harus baca bukunya. Ini beneran punya feeling yang berbeda gitu. Next, masih dari terbitan Gramedia, ada yang memilih kayaknya ini buku klasik yang sangat populer sepanjang masa. Cuman aku tuh belum baca dan belum nonton. Dan aku curious kenapa ini populer banget. Judulnya adalah Pride and Prejudice, karya Jane Austen. Pasti udah pernah denger kan judul ini. Ini populer banget di mana-mana dan aku tuh penasaran kenapa kalian suka banget sama buku ini gitu. Tapi karena genre-nya romance dan kelihatannya tuh kayak apa ya, romance banget, jadi aku belum tertarik untuk baca. Cuman buat kalian yang udah baca, worth it nggak sih? Coba komen di bawah ya dan convince aku kenapa aku harus baca buku ini. Terakhir, ini ada yang memilih buku Indonesia, yaitu Laut Bercerita karya Leila Chudori. Aku rasa ini salah satu novel yang sangat impactful di literasi Indonesia. Aku sendiri belum baca dan filmnya kan terbatas ya, jadi aku juga belum nonton. Cuman buat kalian yang udah baca ini gimana nih? Dan Laut Bercerita ini kan menyoroti salah satu isu yang sangat penting di Indonesia, yaitu Mei 1998. Makanya kalau nggak salah filmnya nggak boleh tayang secara publik atau gimana gitu. Cuman aku penasaran karena ini salah satu buku yang impactful. Cuma aku takutnya tuh berat dan dark gitu, jadi sampai saat ini aku belum baca. Buat kalian yang udah baca, ini berat nggak sih? Coba komen di bawah dong, kasih tahu aku pendapat kalian ya. Nah, itu semua ke-7 buku yang bakal didapetin sama board membersnya The Matty Book Club. Terus ada sedikit hadiah kecil juga dari kita-kita, yaitu yang ke-1 adalah ini, pembatas buku, bookmark bikinan sendiri. Sebenarnya desainnya tuh ada 4, cuma ini aku kasih lihat salah satunya aja dan mereka tuh bakal dapet randomly bookmarknya ya.
Ini semua karya art aku. Yang ini adalah scene dari Renegade karya Marissa Mayer. Dan ini punya aku sih. Aku bakal simpen karena kemarin aku tiba-tiba dapet undian ketemuan sama Marissa Mayer via Zoom. Astaga gitu. Terus ini adalah bookmark yang aku gunting pagi-pagi 15 menit sebelum meetingnya, dan aku tunjukin ke Marissa. So ini berharga banget, and I'm gonna keep this forever. Ini salah satu kenangan terberharga aku, jadi ya ini punya aku sih. Ini dia bookmarknya. Ini adalah salah satu scene dalam Renegades yang paling aku suka gitu. Dan yang kedua, hadiahnya adalah sticker sheet. Jadi ini juga sticker sheet handmade yang aku buat sendiri, khas The Matty Book Club. Ada logo, ada roses-nya ala-ala kita setiap bulan, ada artwork aku, ada ya, dan sebagainya. Ini stikernya laminasi, jadi bahannya aku memang pilih yang cukup bagus dan bisa di-peel gitu sih. Dan satu hadiah terakhir adalah pin dari The Matty Book Club. Jadi aku order pin, cuman ini aku agak kecewa sama kualitasnya. Next time mungkin buat board members periode selanjutnya aku akan pesen pin di tempat lain yang lebih bagus. So sorry ya board members, ini aku nggak nyangka kualitasnya kayak gini gitu. Cuman ini cukup lucu and I'm keeping one myself. Ini adalah pin logo rose-nya dari The Matty Book Club yang sangat ikonik buat kita. Jadi lucu kan, ini tuh bisa kamu tempelin di sini gitu. Emang kecil sih, cuman lucu aja gitu. Kalau misalnya suatu hari kita punya acara offline, panitia pakai ini kan lucu banget gitu loh. Mungkin hadiah buat board members di periode berikutnya, I don't know, karena di awal nggak ada perjanjian hadiah, so I don't know next time bakal ada hadiah atau enggak. I think so, tapi nggak tahu ya, nggak janji. Cuman kalau kalian pingin dapat barang-barang eksklusif ya The Matty Book Club ini, kita nggak jual pin sama stikernya. Kalian harus daftar jadi board members ya The Matty Book Club. Tunggu aja open recruitment-nya, karena kita juga bakal ada posisi baru, karena kita udah lumayan berkembang sekarang. Dan seneng sih bisa have fun, kita saling membantu, jadi nggak ada yang kerja sendiri di dalam tim The Matty Book Club. Kalian bisa cek info lengkap tentang The Matty Book Club juga ada di bawah sana linknya. The Matty Book Club adalah salah satu hal yang aku nggak sangka terjadi pada aku tahun ini. It's such a good memory tahun ini. So thank you The Matty Book Club. Padahal buatnya impromptu banget. Mungkin suatu hari aku akan bikin satu video cerita secara full tentang book club ini. Ya aku love banget pokoknya. Okay, I think that's it. My book haul, unboxing, and so on. Buku mana nih yang paling menarik buat kalian, atau item mana yang paling menarik buat kalian? Boleh tulis di bawah sana ya. Jangan lupa juga cek akunnya Kutu Buku di bawah sana, karena buku yang mereka simpen buat peminjaman itu bagus-bagus, jadi check it out. Okay, that's it the video for today. Thank you for watching Bookworms. Happy reading and bye-bye!